Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi dengan saya Sinta Febriani, yaitu guru prakarya. Hari ini kita akan belajar tentang kerajinan pelepah pisang. Ya, kerajinan pelepah pisang itu adalah salah satu kerajinan serat ya. Minggu yang lalu kita telah membahas tentang kerajinan serat. Kerajinan serat itu banyak sekali ya, mulai dari pelepah pisang, kulit jagung, atau bahkan kulit nanas, kemudian mendong, dan sebagainya, masih banyak yang lainnya. Namun untuk hari ini Bu Sinta hanya akan menerangkan tentang kerajinan pelepah pisang. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Itu gambar apa ya? Apakah kalian pernah melihatnya? Di sekitar kalian apakah ada pohon pisang? Ya, itu gambar tentang seorang bapak-bapak yang sedang menebang pohon pisang. Perlu kalian ketahui, pohon pisang itu hanya berbuah sekali. Jadi ketika sudah berbuah dan pisangnya akan dipanen atau diambil, maka pohon pisang itu harus ditebang. Kenapa harus ditebang? Karena kalau tidak ditebang, dia tidak akan tumbuh tunas yang baru atau pohon baru. Dan kalau misalkan tidak ditebang juga tidak berguna karena dia tidak akan berbuah lagi. Oleh karena itu, para petani pohon pisang, ya, apabila ada pohon pisang di kebun kemudian sudah berbuah, ketika sudah dipanen, maka akan ditebang seperti ini. Yang jadi pertanyaan, apakah pelepah pisang yang sudah ditebang ini dibuang begitu saja atau dimanfaatkan? Ya, biasanya dibuang begitu saja, baik dijadikan pupuk organik atau dibiarkan di perkarangan begitu saja, atau bahkan ada yang dibuang ke sungai. Nah, itu tidak boleh ya. Kalau dibuang ke sungai itu akan menambah masalah yang baru. Jadi nanti sungainya akan penuh dengan limbah, akhirnya nanti bisa banjir karena banyak sampahnya ya. Nah, ini adalah pelepah pisang yang ini itu sering dijadikan limbah atau barang yang tidak bernilai sama sekali ya. Jadi hanya yang dipanen itu hanya pohon pisang, hanya pisangnya saja. Jadi ininya tidak diambil ya. Nah, apakah kalian pernah melihat ini? Di mana? Ya, betul. Tadi pohon pisang yang sudah ditebang itu, ini adalah kulit dari pelepah pisang, atau di bahasa Sunda itu biasa disebut kedebong cau ya, atau di Indonesia disebut dengan pelepah pisang atau batang pohon pisang. Nah, ini adalah batang pohon pisang ini yang biasanya digunakan untuk bahan kerajinan ya. Jadi kalau punya pohon pisang di rumah, kalau sudah berbuah kemudian ditebang, jangan dibuang begitu saja dijadikan limbah, tapi kita olah dijadikan sebuah kerajinan. Nah, sekarang lagi marak kerajinan tentang pelepah pisang ini, bahkan sampai diekspor ke luar negeri, bahkan di Eropa ini sangat diminati. Kenapa sangat diminati? Ya, harga jualnya di sana sangat tinggi karena di sana jarang pohon pisang, bahkan tidak ada pohon pisang. Kemudian serat dari pelepah pisang itu sendiri memiliki keunikan tersendiri. Ya, jadi kalau bikin kerajinan dari pelepah pisang itu akan unik dan estetik dan natural gitu. Nah, itu yang membuat harga nilai jualnya tinggi. Nah, kalian kalau punya pohon pisang, apakah masih akan hanya dibuang begitu saja hingga membusuk? Ya, tidak. Akan saya manfaatkan, Bu, untuk membuat kerajinan bagus sekali ya. Nah, sekarang apa sih serat pelepah pisang itu? Nah, ini adalah gambar dari serat pelepah pisang.
Serat pelepah pisang merupakan serat dari pohon pisang yang sudah dikeringkan. Pelepah pisang yang sering dianggap limbah atau sampah ini dapat dimanfaatkan untuk kerajinan yang bernilai jual tinggi. Serat pelepah pisang sangat cocok untuk pembuatan kerajinan seperti vas bunga, figura, tas, sendal, topi, keranjang, dan sebagainya ya. Bahkan di Eropa, kerajinan pelepah pisang itu sangat diminati. Kenapa sangat diminati? Karena dia memiliki ciri khas yang tersendiri, beda dari yang lain, yang unik, yang tidak ada di Eropa ya. Karena di Eropa itu tidak ada pohon pisang. Jadi menurut mereka itu sangat bagus, sangat natural, tapi juga indah. Nah, itu biasanya kerajinan pelepah pisang yang dibuat itu bahkan sampai diekspor ke Eropa, Jepang, Amerika, dan sebagainya. Ya, jadi kita harus berbangga hati karena di Indonesia itu banyak sekali pohon pisang ya, bisa dimanfaatkan, bisa diekspor, kemudian bisa menambah lapangan pekerjaan sehingga kita bisa membuat industri baru, yaitu membuat kerajinan serat pelepah pisang. Apakah kalian tertarik jadi pengusaha kerajinan dari serat pelepah pisang? Alhamdulillah jika kalian tertarik ya, Ibu doakan semoga kalian semua sukses semuanya. Ya, pelepah pisang itu memiliki karakteristik yaitu lunak, berair, mudah membusuk, bergetah, dan berserat. Lunak artinya yaitu dia tidak keras ya, mudah dibentuk, lentur. Jadi untuk pembuatan kerajinan ini sangat cocok ya. Kemudian berair. Pelepah pisang hampir 70%-nya itu berair ya. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakannya, itu harus dijemur dulu minimal 5-7 hari sampai benar-benar kering. Kalau masih berair, nanti itu akan mudah membusuk ya. Kalau sudah membusuk, maka tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah kerajinan. Nah, pelepah pisang juga bergetah. Untuk menghilangkan getah ini tentu saja kita tadi sudah bahas, harus dijemur sampai kering ya, dijemur sampai kering. Kemudian tekstur yang terakhir adalah berserat. Nah, serat inilah yang sangat diminati oleh pasar internasional itu ya. Seratnya sangat unik, epik, dan menarik. Unsur kerajinan dalam pelepah pisang ini memiliki 5 unsur ya. Yang pertama adalah kegunaan, kemudian kenyamanan, kemudian yang ketiga keluasan, yang keempat adalah keamanan, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah keindahan. Nah, yang pertama, kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Jadi misalkan kita membuat vas bunga nih, gunanya apa? Fungsinya apa? Yaitu untuk menyimpan bunga. Atau kita membuat kotak tisu, berarti tempat untuk membuat tisu. Jadi ketika kita akan membuat suatu benda atau kerajinan itu harus memiliki nilai guna. Kalaupun nilainya tidak memiliki fungsi, setidaknya memiliki fungsi keindahan ya. Kemudian kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan pada pemakainya. Kemudian ada keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Kemudian keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Keindahan. Benda kerajinan memiliki daya tarik yang lebih ya. Fungsi pakai kerajinan. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi pakai kerajinan. Jadi fungsi pakai kerajinan ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi hias dan fungsi pakai. Fungsi hias artinya kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu barang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya seperti
hiasan dinding ya. Jadi fungsinya hanya untuk ditempel di dinding saja, tidak memiliki fungsi yang lainnya. Sedangkan fungsi pakai yaitu kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Jadi walaupun dia indah atau memiliki nilai keindahan, tapi dia juga berfungsi untuk hal yang lainnya untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya mungkin kita punya tas atau punya sepatu dari pelepah pisang. Jadi walaupun fungsinya untuk tas yaitu ada fungsinya, tapi juga tasnya indah gitu atau enak dipandang mata ya. Nah, ini adalah contoh dari kerajinan pelepah pisang yang memiliki fungsi benda hias. Yang pertama adalah vas bunga, yang kedua boneka, kemudian yang ketiga figura. Tentu saja banyak benda hias lainnya ya, selain yang ditampilkan di sini. Nah, sekarang fungsi benda pakai dari kerajinan pelepah pisang. Itu contohnya ada tempat tisu, kemudian sendal, kemudian tas ataupun dompet. Ini semua adalah benda yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ya. Walaupun bisa memiliki fungsi, tapi juga tetap memiliki nilai keindahan sendiri ya. Pengolahan bahan serat pelepah pisang. Untuk membuat kerajinan pelepah pisang, kita harus mengolah dulu bahannya, yaitu kedebong pisangnya atau batang pisangnya itu harus kita olah dulu. Nah, untuk mengolahnya itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah pemilihan bahan. Pelepah pisang yang baik atau pelepah pisang kepok atau raja ya. Jadi yang dipilih itu sebaiknya pisang kepok atau pisang raja, karena pisang itu banyak sekali jenisnya ya. Kemudian menebang dari pangkal pohon sehingga pelepahnya menjadi panjang. Setelah itu batang pisang ini dikupas pelepahnya dan dijemur waktu lebih kurang 7 hari di bawah terik sinar matahari ya. Jadi bisa 5-7 hari di bawah sinar matahari ya. Kalau cuacanya sedang panas, itu akan lebih cepat kering. Tapi kalau musim hujan, tentu saja kita tidak akan bisa menjemurnya. Yang ada pelepah pisangnya malah basah lagi atau lembab lagi. Kemudian teknis penjemuran adalah maksimal 2-3 hari dari penebangan, karena semakin lama dilakukan akan banyak pelepah pisang yang membusuk. Jadi ketika setelah dipotong itu harus cepat-cepat ya. Kalau tidak cepat maka makin membusuk. Kalau sudah membusuk maka artinya tidak bisa dijadikan untuk bahan kerajinan. Kemudian pemotongan bahan. Setelah kering dilakukan pembelahan dan pemotongan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan untuk kerajinan pelepah pisang. Jadi pemotongan bahan ini disesuaikan dengan produk kerajinan yang akan kita buat. Tentu saja produk kerajinan kita buat juga mungkin tekniknya akan banyak ya. Kemudian yang ketiga, teknik pembuatan kerajinan pelepah pisang sesuai dengan motif atau sesuai dengan produk kerajinan yang akan dibuat dengan menggunakan teknik menjahit, menempel ataupun menganyam ya. Jadi tekniknya banyak, ada dengan cara dijahit, ditempel ataupun menganyam, atau bahkan ada teknik yang lainnya ya. Proses produksi kerajinan serat pelepah pisang. Proses produksi itu terbagi menjadi bahan, alat, dan cara kerja ya. Bahan utamanya adalah bahan pelepah pisang itu sendiri ya. Ingat ya, pelepah pisang yang digunakan itu harus benar-benar kering. Kalau kamu membuatnya masih lembab itu nanti akan cepat membusuk sehingga kerajinan juga tidak akan bertahan lama. Kemudian ada lempok.
lem tembak, karton, dan lain-lain ya. Kamu juga bisa menambahkan item apa saja yang ada di sekitarmu untuk ditambahkan ke proses bahan ini ya. Kemudian ada alat. Alatnya mulai dari gunting, tembakan lem, kemudian setrikaan, solder, bahkan mesin jahit ya, ataupun jarum dan sebagainya. Teknik pembuatannya bisa dengan cara dijahit ya, baik jahit mesin ataupun jahit tangan ataupun dengan teknik menganyam, bahkan tadi sudah dibahas dengan dilem ya. Nah, satu lagi ini dengan teknik makrame atau tali menali. Any question? Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalian boleh bertanya apa saja di kolom komentar ini yang sesuai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu kerajinan serat pelepah pisang. Sekarang kita sudah berada di lembar kerja peserta didik. Oke, tugas kalian semuanya, buatlah sketsa desain kerajinan pelepah pisang bersama kelompokmu, kemudian dipresentasikan. Oke, kalian bisa membuatnya dari sekarang ya. Alhamdulillah sudah sampai di akhir pengunjung acara kita. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum, bye-bye.